Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan khutbah nikah. Yang pertama, pesan buat pengantin berdua, calon pengantin berdua. Yang berikutnya untuk kita semuanya. Yang pertama, perlu diperhatikan bahwa nikah itu adalah ibadah. Ini yang membedakan dengan mungkin syariat agama yang lain, bahwa nikah dalam Islam adalah harus diniati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang diniati ibadah, segala sesuatu yang diniati lillahi ta'ala, insya Allah nanti akan membawa keberkahan, kemanfaatan, dan membawa kedamaian untuk semuanya. Maka dari itu saya berpesan kepada ananda berdua, yaitu Mas Aris Munandar dan Mbak Tri Wahyuningsih, bismillah ya, diniati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum cukup kipasnya mandan sumuk ya, pada payak ya mandan sumuk ya, pengulunya mandan sumuk padahal mangsa nadem nih ya. Kemudian yang berikutnya, di samping ibadah, bahwa pernikahan ini kalau dalam bahasa undang-undang itu undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Undang-undang nomor 1 tahun 74 dan juga dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Yang kedua, bahwa pernikahan ini adalah untuk meraih bahagia. Diharapkan nanti setelah menikah tambah bahagia. Jangan sampai menikah malah jadi tambah sengsara. Ini harapannya. Karena apa? Tadi di awal diniati untuk ibadah, sehingga segala sesuatu itu menjadi ibadah. Yang tadinya megang aja nggak boleh, besok malah kudu dipegang, kudu dicekel. Orang kudu dicekel dong, malah kudu dilus-lus. Orang dilus-lus dong, malah kudu di liane dan lain sebagainya. Itu ibadah. Ibadah paling nikmatnya itu pintu gerbangnya pernikahan. Ibadah paling nikmat sedunia, tidak ada yang lain, ini adalah pernikahan. Maka diusahakan yang kedua ini bisa meraih bahagia. Ibu-ibu yang punya suami, bapak-bapak yang punya istri harus lebih bahagia daripada yang tidak ada suaminya atau istrinya. Harusnya kudune ya, kepengine ya, yang cukup si jibae. Ya kalau misalnya mau lebih dari itu ya, itu adalah urusan lain. Tapi prinsipnya bahwa itu pernikahan itu adalah untuk meraih bahagia. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, wabil khusus kepada kedua pengantin ini, ayo raihlah bahagia dengan pernikahan ini. Apalagi ini usianya kan sudah agak sini ya, nah, sudah pengalaman, sudah tahu bagaimana caranya meraih bahagia bersama-sama. Jadi jangan sampai pernikahan ini menjadikan beban, menjadikan tambah
Repot kalau zaman dahulu itu ada pepatah tapi yang memang dan salah niku Pak Pengulu niku. Sing jenane kawinan gue jere senenge seklentreng rekasane ketiga rendang. Gue dibalik sih, gue salah, gue dihapus. Sekarang budaya Jawa gue. Jadi senengnya seklentreng, ber gue seneng banget. Nah, seneng bangetnya ketiga rendang. Gue kudune kayak gue. Apa maning maksa nadem, tambah seneng dari pengantin. Iya, maka dari itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini diharapkan yang kedua meraih bahagia nggih Mas nggih. Jangan sampai pernikahan itu menjadikan sesuatu yang malah jadi sengsara, dari petaka dan lain sebagainya. Nah, untuk tidak menghindari, maka kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pernikahan ini sebagai ikatan yang kuat yang dalam bahasa Kementerian Misakun Holi, dan itu adalah sebagai sarana untuk melangsungkan keturunan yang sah. Jadi kalau tidak ada pernikahan, coba bisa dibayangkan, ki bapaknya siapa, ki biungnya siapa, orang genah ya. Tapi karena pernikahan itu menjadi jelas, ya, pernikahan itu menjadi jelas nasabnya, keturunannya, dzurriyyahnya, yang kita nanti akan pada titik akhirnya kepada Nabi Adam alaihis salam. Jadi kita ini dalam rangka untuk melangsungkan keturunan Bani Adam, keturunan manusia yang sah. Maka pernikahan ini sebenarnya hanya ucapan, ya, qabiltu nikahaha atau saya terima nikah, itu saja. Itu menjadikan segala sesuatu berubah. Yang halal jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, yang tadinya tidak boleh malah menjadi keharusan. Okay? Misalnya panjenengan tadinya tidak boleh berbuat yang macam-macam, besok malah harus berbuat yang macam-macam itu, ya, yang sudah tahu semuanya. Maka kita ini berusaha ini membentuk, membina keturunan yang solih dan soleh. Bapak Ibu, 2 anak itu gampang. Itu anak pro 5 anak cukup, misalnya 10 anak cukup, zaman biyen gampang. Sing angel gue mewujudkan generasi sing soleh lan, maka kewajibannya sing tadi wong tuane. Jadi maka ini baik anak yang secara langsung nanti dilahirkan maupun anak yang memang sudah ada ini diusahakan dibentuk, dibina menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita semuanya juga yang hadir ini tuh, tantangan kita berat sekarang adalah membentuk anak yang soleh. Oh, dari pintar gampang, udah anak guru privat, sekolah anak maring gampang ya. Tapi kok jadi anak soleh sana gitu, butuh perjuangan yang luar biasa. Maka ini yang ketiga mudah-mudahan menjadi pegangan bagi kita. Kemudian yang keempat ini yang terakhir sebagai nasihat bagi kita, bahwa pernikahan ini tadi sudah saya sampaikan 1, 2, 3. Yang keempat ini dalam rangka kita meraih surga, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini sebagai miniatur surga ya di rumah itu. Maka Rasulullah menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai baiti nari, rumahku panas kayak neraka. Na'udzubillah min, bapaknya arep bali ora wani kotokan rumah diomprang, ayane nembe bali kang sawah dan sebagainya. Nah itu kan juga kayak neraka. Jadi kita berusaha merindukan saat-saat indah bertemu dengan suami, saat-saat indah bertemu dengan istri, saat-saat indah bertemu dengan anak merindukan bertemu dengan kedua orang tua. Jangan sampai sebaliknya. Jadi meskipun rumah kita ini kecil, rumah kita sederhana, perabotnya apa adanya, tapi diupayakan yang paling penting menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Inilah miniatur surga, yaitu di rumah tangga itu, yang diawali dengan pernikahan, bapak, ibu, anak, semuanya bahu-membahu mewujudkan surga di dunia ini, yang nanti pada akhirnya akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala, surga di akhirat nanti di Jannatun Naim, insyaallah, amin ya robbal alamin. Maka kita doakan kedua mempelai ini menjadi pasangan yang bahagia dunia dan akhirat, sejahtera lahir batin,
dikurangi putra yang soleh dan solehah, dimudahkan ziarah Mekah dan Madinah. Ya. Jadi orang gue mau Jawa zaman ini salah maning gue. Tekan kakek ini nentok. Kalau kita doanya tekan naring surga nih Pak ya. Nah, yang kaki ini malah bubar. Ya kenang-kanang. Nah, maka kita berusaha supaya pasangan yang kita saksikan ini adalah merupakan pasangan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekeluarga masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekira demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.